Hai, saya Diki, salam istimewa dari Jogja. Oke, sekarang kalian kalau mau ngerakit PC itu pilihan casingnya banyak banget. Kebetulan kali ini kita kedatangan salah satu casing yang mungkin bisa jadi opsi untuk kalian build PC. Nah, casing ini menurut saya itu unik banget, istimewa, beda dari yang lain. Kenapa bisa begitu? Kita bakal bahas casing ini. Casing ini dari Dark Flash dengan tipe DK210 Gravity. Kalian mungkin penasaran kenapa ada nama Gravity-nya di situ. Nggak usah pakai lama-lama, kita bakal jelasin aja spesifikasi singkat dari casing Dark Flash DK210 ini. Oke, pertama-tama kita bahas dari dimensi casing dulu nih. Dimensi casingnya sendiri ini dia mempunyai dimensi 410 x 210 x 480 mm. Untuk packaging size-nya itu dia 535 x 280 x 495 mm. Terus untuk apa di packagingnya itu kita mendapatkan ini teman-teman. Pertama kita dapat manual book DK210 Gravity B version. Nah setelah itu kita dapat salah satu kotak nih. Satu kotak apa ya ini isinya, kita coba buka aja kali ya. Kita coba buka. Nah di sini kita dapat ini apa ya, kok ada kayak kuas. Wih, kita dapat kuas. Terus kita dapat beberapa kabel tis, sama dapat kain, VGA holder, serta baut-baut. Lalu masih ada lagi nih satu lagi, apa ya? Wih, nah kita juga dapat spidol nih. Nah mungkin kalian penasaran ini fungsinya barang-barang kayak spidol, lap ini buat apa sih? Nah, saya juga penasaran, kita langsung lanjut aja ulas ke bagian lain. Nanti kita bakal jelasin fungsinya spidol liquid chalk marker ini buat apa sih. Oke, kita simpen dulu kali ya. Oke, kita beresin dulu. Oke, casing ini dia menggunakan bahan SPCC dengan ketebalan 0,6 mili. Lalu untuk di bagian belakang dia disediakan 7 ekspansi slot. Serta motherboard yang didukung oleh casing ini dia mulai dari ITX, MATX hingga ATX. Nah untuk di bagian bawah dia support untuk power supply dengan ukuran 200 mm. Sudah ada built-in PSU covernya juga, jadi kelihatan lebih rapi. Nah untuk di bagian belakang juga masih di bagian belakang dia support untuk water cooler ukuran 120 mm atau kalian juga bisa pasang fan dengan ukuran 12 cm. Untuk di bagian atas dia support water cooler dari ukuran 120 mm sampai 240 mm atau kalian bisa pasangkan dua fan dengan ukuran 12 cm. Untuk di bagian depan, kalian juga bisa pasangkan water cooler dengan ukuran 120 mm sampai 360. Jadi mau pakai 120 bisa, 240 bisa, bahkan 360 pun muat. Atau juga bisa dipasang dengan 3 fan ukuran 12 cm. Nah, kita lanjut untuk bahas beberapa poin plus juga yang menurut saya itu patut dipertimbangkan. Pertama dari segi harga nih. Untuk segi harga sendiri dia dipatok dengan harga kisaran 700 ribuan. Sangat worth it banget sih untuk saya dengan tempered glass di bagian sisi sini dan apa ya, dengan spek yang ditawarkan oleh casing ini sih menurut saya worth it. Kenapa saya bisa bilang worth it? Nanti bakal ada salah satu poin plus yang bikin casing ini menarik untuk dibeli. Terus yang kedua itu di bagian kabel manajemen. Menurut saya casing di range harga segini itu untuk kabel manajemennya saya akuin mantep sih. Untuk ruang belakangnya sendiri dia termasuk golongan yang lebar, luas ya. Untuk apa kabel manajemennya itu jadi lebih leluasa aja gitu. Nah untuk di bagian dalam sini juga dia disediakan VGA holder built-in yang kalian bisa lepas juga, mau dilepas bisa, mau dipasang juga silakan, itu juga bisa. Lalu di bagian bawah sini disediakan 3 lubang untuk kabel manajemen, yang 2 itu bisa untuk kabel I/O, yang depan ini untuk kabel pin power ke VGA biar terlihat lebih rapi dan lebih fleksibel. Nah, salah satu enaknya juga untuk buka tutup casing banyak banget yang ini ya, mempertimbangkan ini karena banyak banget casing yang susah ditutup karena ruang belakangnya sempit. Nah, casing ini termasuk dalam golongan kategori casing yang mudah ditutup
Jadi tutup belakangnya itu nggak perlu harus ditekan-tekan gitu ya. Tinggal masukin aja, dia udah ada magnetnya juga, jadi lebih enak gitu. Tinggal dibaut nanti. Dan juga tempered glass-nya ini mudah untuk dipasang. Lanjut lagi ke bagian bawah, dia sudah ada apa namanya ini, dia sudah ada dust filter ya. Lalu di atas juga dia sudah ada dust filternya juga. Lalu untuk input output di depan dia sudah disediakan satu buah USB 3.0, dua buah USB 2.0, dua buah audio output untuk headset dan mic, dan juga tombol power dan tombol LED. Oke. Bagian depan ini juga bisa dibuka, itu dari bawah tinggal ditarik aja. Ya, kali ini kita akan membahas fitur yang paling unik, yang paling spesial dari casing Darkflash DK210, yaitu kita akan membahas kegunaan dari spidol liquid chalk marker ini. Kalian mungkin penasaran ini fungsinya buat apa? Nggak usah pakai lama-lama, mari kita coba. Mungkin saya butuh bantuan dari teman saya untuk menggunakan spidol ini di casing ini ya. Mas Anggit mungkin bisa dibantu Mas untuk menggunakan spidol ini Mas, silakan. Oke, ini spidolnya. Oke, saya. Nah. Oke, ini adalah salah satu kelebihan dari casing Darkflash DK210. Casingnya bisa dicoret-coret guys. Selain bisa dicoret-coret, lampunya juga bisa diganti-ganti sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kayak gini. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan mood kalian. Dan juga ini lampu RGB-nya bisa disinkronkan dengan motherboard. Nah, keren kan? Kalian bisa nulis note, kalian bisa nulis task to do, kalian bisa gambar, kalian bisa lukis. Mau lukis apa lah, terserah kalian, mau bikin doodle pun juga bisa kalau kalian kreatif. Jadi ini casing sangat cocok banget buat kalian yang suka DIY, do it yourself, yang suka seni banget, yang suka gambar, atau yang suka aneh-aneh lah, di casing ini sangat cocok banget. Kesimpulan saya sih, ini kita bahas ini dulu ya, kelebihan dan kekurangan casingnya ya. Untuk kelebihannya, pertama-tama ini dulu deh, terima kasih buat Darkflash sudah memberikan inovasi dengan hal yang sesederhana ini tapi sangat berinovatif. Nah, yang pertama ini bisa dicoret-coret casingnya, tentu itu salah satu kelebihan yang mungkin saya juga belum pernah lihat di casing lain ya. Yang kedua adalah build quality-nya yang menurut saya oke lah di range harga segini. Yang ketiga adalah pilihan cooler yang variatif. Selain dia mendukung heatsink fan dengan tinggi 160 mm, dia juga support water cooling dengan ukuran yang bervariatif, mulai dari 120 mm sampai dengan 360 mm. Nah, setelah itu harganya yang reasonable. Di harga sekitar 700.000, menurut saya casing ini sangat layak untuk dibeli karena fitur-fiturnya yang mungkin belum ada di casing lain, seperti yang bisa dicoret-coret dan lain-lain. Itu menurut saya sangat worth it lah untuk dibeli, cocok banget buat kalian yang suka DIY PC. Setelah itu lanjut ke kelebihan lainnya, yaitu di cable management. Di range harga segini, casing ini menawarkan cable management yang sangat mudah untuk diatur. Kenapa? Karena di ruang belakangnya itu sangat lebar dan luas, jadi kalian lebih rapi untuk mengatur kabelnya nanti. Setelah itu ada satu poin plus lagi, ada beberapa poin plus lagi yang menurut saya itu layak untuk dipertimbangkan. Selanjutnya adalah akses buka tutup panel samping dan belakang. Itu sangat mudah. Karena apa? Karena ruang yang belakang itu masih cukup lega setelah di cable management, jadi nggak perlu harus didorong-dorong untuk menutup casingnya. Oke, lanjut ke kekurangan dari casing Darkflash ini. Ada beberapa kekurangan sih, seperti karena panel depan ini bisa dicoret-coret, jadi untuk ventilasi udara di casing Darkflash ini kurang. Dia hanya disediakan lubang udara di bagian bawah. Setelah itu ada di bagian storage. Storage-nya ini menurut saya kapasitasnya sangat ini ya, kapasitas untuk pemasangan storage itu sangat sedikit. Seperti dia hanya support satu hard disk apabila slot SSD itu digunakan 2 SSD dengan ukuran 2,5 mili. Itu juga bisa dipasang dengan hard disk juga sih. Nah, jadi bisa support 2 hard disk, itu opsional, bisa dikasih 2 hard disk dengan, tapi slot SSD-nya hilang. Atau bisa dengan satu hard disk dengan 2 SSD 2,5 inch. Nah, begitu teman-teman.
Mungkin itu aja sih review singkat dari kami. Oh ya, sebelum kita tutup, ini juga bisa dihapus loh. Hapusnya gampang. Bisa dengan tisu. Nah, kita tinggal hapus saja, tinggal dikasih air dikit. Nih, kita bisa hapus. Nah, ini kita hapus semua aja lah biar bersih. Oke, kita bisa hapus, kita bisa bersihin, kita bisa lukis lagi yang kita mau. Nah, oke, kayak gini guys. Jadi casing ini sangat cocok lah buat kalian yang suka seni banget, suka ngoprek-ngoprek casing. Oke, begitu aja lah video dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tunggu terus video selanjutnya dari channel Jabara Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah penyampaian dalam video ini. Tunggu terus video terbaru dari kami. Salam istimewa dari Jogja.